bahwa harus terbentuk sebuah koalisi perubahan dan waktunya harus segera. Karena butuh waktu dalam perjuangan dan ikhtiar besar ini. Kita tidak ingin sekedar berlayar. Kita ingin sukses menang dan benar-benar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan secara transformasional. Disitulah ada urgensi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kapan ketiga partai politik yang hari ini terus membangun komunikasi secara intensif? Tentu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Dan kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Dan tadi kalau kemudian dari teman-teman KIB mengatakan ada sejumlah alasan, faktor, diantaranya perlu ada kekuatan yang duit tunggal saling melengkapi, saling menguatkan, termasuk harapan kalau ada pendamping yang memiliki latar belakang rekam jejak sebagai perwira militer dari TNI misalnya. Ada juga yang menyampaikan tadi sangat baik kalau kita bisa merepresentasi suara generasi muda yang jumlahnya semakin besar dalam pemilu 2024 nanti. Generasi Y atau generasi Z yang kalau dihimpun bisa hingga 60%. Angka yang besar untuk dilewatkan begitu saja. Belum lagi alasan-alasan yang lain, termasuk sebetulnya yang termaktub dalam piagam kesepakatan. Ada sejumlah kriteria cawapres yang sudah disepakati bersama tiga partai, yang itu semua kita serahkan pada akhirnya kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Rashid Baswedan, untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik dan bisa membawa kemenangan bersama tadi. Atas semua aspirasi tadi tentu saya menyampaikan terima kasih, dan ini merupakan sebuah paling tidak tanggung jawab secara moral baik kepada saya dan teman-teman Demokrat yang juga tadi hadir mendampingi saya di Auditorium Yudhoyono, yang intinya mari kita terus lanjutkan ikhtiar. Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kita juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput, karena memang bisnis dari politik ini adalah menggunakan waktu se-efektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Saya tadi berkelakar sekaligus menjadi pengingat kepada kita semua, Indonesia itu luas, bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara, seringkali lewat laut, dan penduduk kita besar. Pemilih kita 200 juta orang. Berusaha untuk mendapatkan 1% saja, artinya memenangkan 2 juta suara.
Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari. Tidak cukup. Tadi diamini oleh teman-teman KIB, rasanya 75 hari itu tidak cukup. Jika kita punya harapan besar menjangkau masyarakat kita di seluruh pelosok Indonesia. Tentu tidak berbicara hanya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dengan demikian, perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif. Partai-partai politik sebagai pengusung, insya Allah pada saatnya, itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat dan konstituen kita. Jadi kami kembali ke tujuan besar tadi. Nah, memang benar, teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan. Pergantian rezim, bukan hanya itu. Kalau itu ya, tadi saya katakan, itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi insya Allah kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik. Dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur. Ya. Kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi Demokrat sendiri. Ini masuk ke pertanyaan kedua.